Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi buat para pendengar podcast semuanya. Perkenalkan, nama saya Tiara Tri Angelina. Umur saya 14 tahun. Saya lahir di Bandung tanggal 17 Januari 2006. Kali ini saya akan membawakan materi podcast yang judulnya tuh review buku. Nah, buku yang bakalan saya review kali ini adalah buku karya Chris Bean yang judulnya I Feel You. Nah, jadi di buku ini tuh ada salah satu bab yang menceritakan tentang empathy gap. Nah, sebenarnya empathy gap itu apa sih? Jadi gini, pernah gak sih kalian mengalami kejadian di mana kalian melihat seseorang dalam keadaan emosional, takut, cemas, khawatir, terus mereka tuh melakukan sesuatu yang mungkin menurut kalian tuh seperti terlalu emosional lah, atau terlalu bagaimana lah. Terus kalian bingung sampai bicara dalam hati, kalau misalnya saya jadi dia sih saya nggak akan kayak gitu. Nah, kalau misalnya kalian pernah merasakan atau pernah mengalami kejadian seperti itu artinya kalian mengalami masalah hot cold empathy gap. Nah, jadi sebenarnya apa sih hot cold empathy gap ini? Hot cold empathy gap ini sebenarnya arti harfiahnya adalah kesenjangan empati. Kalau misalnya arti luasnya, ini tuh kayak cognitive bias yang membuat kita tuh meragukan bahwa kita bisa berubah suatu waktu dalam suatu kondisi tertentu dengan kondisi atau dengan emotional state apa kita pada saat itu. Nah, emotional state ini kebagi jadi dua. Ada hot state, ada cold state. Kalau hot state itu tuh kayak kalau misalnya kalian sedang mengalami kayak marah, cemas, takut, khawatir, sedih, kalut, bingung, bahkan sampai lapar sekalipun. Kalau misalnya cold state, ini kebalikan dari hot state. Kayak misalnya kalian lagi tenang, lagi kalem, lagi rasional, lagi collected, dan lain-lain. Nah, contoh lainnya deh, misalnya saya pergi ke restoran Padang nih jam 5 sore. Saya datang ke restoran itu dalam keadaan sangat lapar karena saya melewatkan sarapan dan makan siang. Kemudian ketika saya sampai di restoran Padangnya dan ketika saya melihat menu-menu yang ada, saya merasa seperti semua menu yang terdapat di restoran Padang tersebut seperti begitu enak, dan saya memutuskan untuk membeli semua makanannya. Nah, selagi makanannya dibuat, selagi makanannya dipasak sama petugas pelayan restorannya, slowly si emotional state saya yang dari asalnya hot state, yaitu lapar, khawatir, bingung, tiba-tiba berubah jadi cold state. Saya jadi rasional lagi, jadi collected lagi. Terus akhirnya tiba-tiba pelayan restorannya datang membawakan banyak makanan di tangan kanan, di tangan kirinya. Terus beliau menaruh makanan-makanannya di atas meja saya. Terus saya baru menyadari, wah, Allah Akbar, ini mah kayaknya banyak banget ya, saya mah nggak akan bisa kuat makan sebanyak ini gitu. Nah, ini nih salah satu kayak hot cold empathy gap ini. Nah, hot cold empathy gap ini punya efek gak sih di kehidupan sehari-hari? Nah, tentunya hot cold empathy gap ini pasti mempunyai efek, baik itu efek untuk diri sendiri maupun efek untuk orang lain. Kalau efek untuk diri sendiri tuh contohnya seperti membuat kita tuh kayak memutuskan segala sesuatu yang kurang bijak atau kurang baik untuk diri sendiri. Pernah gak sih kalian
kayak ngedengar quotes yang bunyinya, don't promise when you happy, don't reply when you angry, and don't decide when you say. Atau artinya, jangan berjanji ketika kamu sedang bahagia, jangan membalas ketika kamu sedang marah, dan jangan memilih ketika kamu sedang sedih. Nah, sebenarnya Ali bin Abi Thalib juga pernah menyairkan kalimat ini. Kalau misalnya kata Ali bin Abi Thalib kayak gini, jangan berjanji ketika kamu bahagia dan jangan memutuskan ketika kamu sedang sedih. Jadi sebenarnya manusia tuh biasanya memutuskan sesuatu atau memperlakukan sesuatu tergantung dengan emotional state apa dia saat itu. Ini nih kebiasaan buruk kita. Nah, terus kalau misalnya efek buat orang lain, misalnya nih kayak kesalahpahaman kita terhadap apa yang orang lain rasakan. Misalnya ada orang lain nih lagi cerita sama kita, terus kita menganggap cerita yang dia ceritakan itu ke kita kayak suatu kisah yang kayak biasa-biasa aja sebenarnya gitu. Tapi kok dia harus ceritain ya sama aku gitu. Mungkin kalian pernah ngerasain kayak gitu ya. Tapi kan sebenarnya kita juga nggak tahu apa yang sebenarnya terjadi. Apakah mungkin lebih dari apa yang dia ceritakan, atau mungkin ada yang dia sembunyikan dari kita sehingga dia menunggu bagaimana kayak respon kita pertama kali, bagaimana ketika kita menanggapi ceritanya gitu. Nah, kalau misalnya kita langsung kayak ngomong, kamu mah gak usah lebay lah gitu, kayak gak usah berlebihan, ini kan ceritanya masalahnya gampang. Nah, siapa tahu dia tuh punya masalah yang lebih dan gak diceritain sama kita, terus kita udah terlanjur ngejudge kalau misalnya dia tuh berlebihan. Nah, kalau misalnya kayak gitu kan berarti kayak masalah juga buat kita, masalah juga buat orang lain. Nah, itu efeknya dari empathy gap buat orang lain. Karena sebenarnya itu kayak respon seseorang terhadap sesuatu atau respon seseorang terhadap situasi tertentu itu macam-macam, dan gak selalu kayak sikap kita terhadap hal tersebut. Hal ini tuh kayak benar-benar tergantung sama personal factors atau faktor dan karakter personal seseorang. Nah, kita tuh gak bisa membuat semuanya sama rata dan ya sama-sama aja. Too bad some people always internally explain when it's different. Kayak ada beberapa orang yang menyamaratakan suatu masalah ketika masalah tersebut tuh jelas-jelas berbeda. Nah, terus empathy gap ini tuh harusnya jadi sesuatu yang mudah, karena emang hampir daily gitu kita ngalamin hal ini. Kayak misalnya ada sikap seseorang, entah itu membingungkan kepada kita atau tidak, itu kan bisa kita sambungin sama empathy gap. Bagaimana kita menyikapinya, bagaimana kita melihatnya, itu kan tergantung emotional state apa kita pada saat itu dan emotional state apa orang tersebut pada saat itu. Nah, cuman karena kita tuh kayak kurang bisa memproyeksikan apa yang sedang kita pikirkan, apa yang sedang kita rasakan, apa yang sedang kita analisis, terus kepada seseorang dalam situasi tertentu yang bikin kita tuh jadi kayak misunderstanding, kayak nganggap sesuatu bukan kayak gak ada apa-apanya lah atau berlebihan lah, padahal seseorang membutuhkan yang lebih dari itu. Atau kita bisa jadi being judgment sama orangnya. Nah, hal ini juga bahkan bikin kita mudah banget buat berpikir dan berucap, kamu berlebihan banget gitu. Nah, padahal kan kayak yang udah saya bilang tadi ya, semua orang tuh punya cara tersendiri buat ngadepin sesuatu, dan semuanya gak bisa disamaratain, tergantung sama karakter orangnya tuh kayak gimana. Jadi pada intinya, mari kita coba buat mengerti sedang dalam emotional state apa kita pada saat ini, dan orang lain yang butuh pengertian dan rasa peduli kita.
it's important for us. Segitu aja sih yang mau aku sampaikan. Makasih ya buat podcast perdana hari ini. Maafkan bila banyak kesalahan kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.